Assalamualaikum, saya Dimas Rizky Saputra. Saya akan menjelaskan hasil resum saya. Pertama, sensasi. Sensasi adalah tahap pertama stimuli mengenai indera kita. Sensasi terjadi ketika dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Faktor yang mempengaruhi sensasi diantaranya adalah faktor internal yang lebih kepada alat indera kita sendiri, dan faktor eksternal yang misalnya alat pendengaran. Yang kedua, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, atau juga disebut proses sensoris. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi diantaranya adalah objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan juga susunan syaraf dan perhatian. Memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, mendengar, dan apa yang dirasakan oleh persepsikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara atau permanen, dan ada tiga jenis memori diantaranya adalah: yang pertama, memori sensoris, memori jangka pendek, dan yang terakhir, memori jangka panjang. Tipe kepribadian personality. Tipe kepribadian atau personality adalah segala bentuk perilaku, sifat, dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga membentuk corak tingkah laku yang menjadi kesatuan fungsional yang khas pada setiap individu. Terdapat beberapa konsep yang berhubung dengan enggam kepribadian. Di antaranya adalah karakter, temperamen, sifat-sifat, ciri, dan kebiasaan. 5. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecah masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi adalah konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. 6. Teori komunikator. Mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Terdapat poin-poin di dalamnya, antara lain adalah: yang pertama, karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua, proses pengelolaan informasi kerangka pikir seseorang. Yang ketiga, bagaimana setiap aspek dari individu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Yang ketujuh, monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monolog, hanya satu orang yang berbicara kepada seorang yang lain atau kepada sekelompok orang. Bentuk utama monologika dalam pidato. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seorang yang berbicara sedangkan yang lain mendengar. Yang kedelapan, propaganda komunikasi adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihat. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu.